Dewasa ini tak jarang kita mendengar kata westernisasi di tengah telinga kita. Sebuah fenomena yang kerap kali terjadi di tengah derasnya arus globalisasi. Ada yang bilang bahwa fenomena ini merupakan normalisasi yang wajar terjadi di bangsa ini. Ada pula yang bilang bahwa fenomena ini merupakan ancaman bagi persatuan dan integrasi bangsa. Memang, fenomena ini menuai banyak kontroversi pro dan kontra daripada masyarakat di seluruh bangsa Indonesia. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu guru sekalian serta saudara-saudari dan teman-teman sekalian. Pada hari yang spesial ini, kami akan mengadakan talk show dan kami akan membahas lebih dalam apa itu westernisasi, apa artinya, apa dampaknya, dan kita akan gali secara mendalam apa itu westernisasi. Namun pada hari ini saya tidak sendiri, saya adalah selaku moderator dan saya mengundang ketiga sahabat saya untuk bergabung pada talk kita pada malam hari ini. Yang pertama, Karisa, bagaimana kabarnya Karisa? Baik. Oke. Selanjutnya ada Angel. Bagaimana kabarnya Angel? Baik. Saya juga baik. Oke. Dan yang terakhir ada sahabat kita Bung Matthew, Bung MCS. Bagaimana kabarnya, Bung? Baik, Bung Ariel. Oke, mantap. Nampaknya ketiga narasumber kita pada hari ini semuanya ceria dan siap untuk melakukan talk show pada malam hari ini. Baik, kita akan menuju chapter yang pertama. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa fenomena ini merupakan fenomena yang sangat kontroversi. Namun, ini merupakan fenomena yang kerap kali terjadi pada kita. Baik, yang pertama saya akan langsung menuju kepada Karisa. Menurut Anda, apa yang menjadi akar daripada fenomena ini pada bangsa kita dan bagaimana dampaknya bagi bangsa kita pula? Apakah positif, apakah negatif? Silakan Karisa, saya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Adel, kali ini aku saya ulang. Menurut saya, akar terjadinya fenomena westernisasi ini sendiri adalah akibat dari adanya globalisasi, di mana globalisasi memberikan dampak di bidang teknologi yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, seperti mudahnya kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari seluruh mancanegara dan mudahnya mengakses kebudayaan dari negara lain. Karena hal tersebut membuat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pun menjadi terbuai, di mana pola kehidupan masyarakat semakin hari semakin hanyut dengan pola modernisasi dengan berkiblat pada sistem budaya barat atau yang disebut juga dengan westernisasi, yang dianggap sebagai kebudayaan modern atau budaya masa kini. Hal ini banyak terjadi di kalangan generasi muda yang begitu rapuh dalam menerima kebudayaan asing dan menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Menurut saya, dampak yang diberikan dari adanya westernisasi ini lebih cenderung ke arah negatif, karena menyebabkan perubahan pergeseran nilai-nilai, budaya, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan peninggalan nenek moyang kini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Banyak generasi bangsa Indonesia yang bersikap kebarat-baratan. Jati diri yang dimiliki oleh bangsa hanya tampak pada sebagian kecil kelompok masyarakat saja. Generasi kita lebih bangga akan budaya dan adat-adat orang barat, sedangkan budaya sendiri mereka malu untuk mengakuinya. Karena mereka beranggapan budaya sendiri kuno atau tertinggal zaman, padahal banyak orang-orang asing yang menyukai budaya Indonesia bahkan mau mempelajarinya. Contoh pengaruh westernisasi pada generasi muda sekarang yaitu meniru gaya berpakaian orang-orang barat yang menggunakan pakaian terbuka atau kurang sopan. Para wanita pada umumnya sekarang lebih percaya diri ketika menggunakan rok mini dan pakaian ketat dibandingkan dengan menggunakan pakaian yang tertutup atau pakaian yang sesuai dengan budaya Indonesia. Selain kehidupan generasi muda di Indonesia dalam bergaul pun sangat memprihatinkan. Sebagian besar generasi muda tergerus budaya barat. Kehidupan dan pergaulan mereka sudah sangat jauh menyimpang dari norma agama dan nilai budaya. Seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan budaya seks begitu cepat menyebar. Baik, ya terima kasih Karisa ya penjelasan yang saya rasa
cukup baik ya. Dan selanjutnya saya yakin melanjutkan ke Bung Matthew nih. Menurut Anda, fenomena westernisasi yang sedang terjadi sekarang ini masih dalam batas wajarkah atau mungkin sudah melebihi batas wajar atau bagaimana? Menanggapi dari Karisa, tanggapan dari Karisa tadi, silakan Bung Matthew, saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Aril. Jadi kalau menurut saya hal tersebut itu masih dalam batas wajar. Karena buktinya masih ada yang peduli terhadap budaya asli Indonesia. Memang yang menganut budaya luar memang banyak, namun yang menganut dan peduli terhadap budaya tradisional Indonesia juga tidak kalah banyak. Banyak juga anak-anak muda yang melestarikan budaya tradisional Indonesia dengan mengikuti ekstrakurikuler, contohnya seperti tari tradisional, lalu ada karawitan, gamelan, dan saya adalah salah satunya yang ikut bermain gamelan. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang mau menyebarkan budaya tradisional Indonesia ke kancah internasional. Jadi menurut saya fenomena westernisasi yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini masih berada di batas wajar. Baik, Bu Matthew, terima kasih. Tanggapannya juga ya cukup baik ya. Masih ada ya anak Indonesia yang sadar dan ini masih dalam batas wajar. Selanjutnya, menanggapi dari Karisa dan juga Matthew. Tadi itu mengatakan, Karisa, terutama Karisa, mengatakan bahwa banyak anak Indonesia yang fanatik terhadap budaya luar. Banyak yang lebih menggunakan pakaian dari luar dan sebagainya, dan mungkin itu melebihi atau melanggar norma-norma dan kebiasaan adat yang ada di Indonesia. Menurut Angel bagaimana? Silakan tanggapi hal ini dengan baik. Ya, persilakan. Iya, jadi real memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak anak-anak zaman sekarang yang menyukai budaya luar, bahkan hampir melupakan budaya asli Indonesia. Tetapi juga tidak sedikit pula generasi muda yang masih mencintai dan terus berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia. Memang sepatutnya kita sebagai generasi muda harus terus melestarikan budaya asli negeri kita. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya dapat menyaring mana budaya yang patut kita contoh dan mana budaya yang tidak perlu kita contoh, yang dimana dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kita, serta membuang mana pengaruh yang memberikan dampak buruk bagi kita. Ya, menurut saya sebenarnya menyukai budaya asing seperti zaman sekarang ini, kayak anak-anak suka K-pop, BTS, EXO, ataupun barat-barat lainnya, hal itu tuh seperti menurut saya hal yang wajar karena memiliki ketertarikan gitu kan, melihat video-videonya, gayanya, stylenya, menurut saya tuh wajar sih. Tetapi saya mau bilang, tetap jangan pernah kita lupakan jati diri kita sebagai anak Indonesia. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Angel. Nah, setelah ini saya ingin kembali ke Karisa nih. Menurut Anda, tadi Anda bilang bahwa agak berlebihan ya westernisasi di Indonesia. Nah, menurut Anda solusi yang tepat dan baik akan diberikan mungkin oleh pemerintah atau mungkin oleh dari diri kita. Silakan jawab ini, saya persilakan. Baik, Ariel. Jadi solusi dari sudut pandang saya untuk menghadapi westernisasi ini bisa dengan cara satu, memberi pemahaman lebih tentang nasionalisme, terutama pada kaum remaja, agar lebih mencintai dan menghargai tanah airnya sendiri. Yang kedua itu bisa dengan cara melestarikan budaya Indonesia dengan mempelajari tarian-tarian khas daerahnya. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Dan yang keempat, bisa memberi pembekalan keimanan agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Baik, terima kasih Harisa. Ya, solusi yang cukup baik ya. Selanjutnya, saya ke Matthew dulu deh. Bagaimana Matthew menurut Anda menanggapi hal ini? Apa solusi yang tepat? Mungkin bagi kita ataupun bagi pemerintah, orang tua ataupun sebagainya. Silakan. Ya, kalau menurut saya ya, solusi yang istilahnya harus dilakukan oleh pemerintah adalah lebih mengenalkan budaya kita sendiri. Jadi jangan sampai budaya kita sendiri itu mati. Contohnya adalah dengan cara mempromosikan acara-acara yang memiliki unsur kebudayaan melalui televisi. Karena sekarang banyak anak muda yang lebih tertarik dengan penampilan budaya dari luar negeri. Contohnya seperti konser. Misalnya kayak konser penyanyi dari luar. Pasti jumlah penonton konser penyanyi dari luar itu memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jumlah penonton konser dari penyanyi Indonesia sendiri. Lalu juga bisa diadakan festival-festival seperti festival gamelan, festival tradisional,
atau bahkan festival makanan tradisional juga bisa dilakukan. Dan sebaiknya festival ini tuh lebih ditujukan kepada anak muda agar mereka juga tahu dan mengenal bahwa Indonesia sendiri itu memiliki budaya yang beragam, bahkan bisa dibilang lebih bagus daripada budaya luar. Lalu kita sebagai anak muda juga harus mendukung pemerintah yang sudah bersusah payah mengenalkan budaya Indonesia kepada kita. Karena percuma jika pemerintah sudah mengenalkan dan membuat acara-acara yang sangat bagus, tetapi kita bodoh amat dan tidak peduli. Ya semua itu akan sia-sia. Jadi kita sebagai anak muda Indonesia harus mau mendukung bahkan menyebarluaskan budaya Indonesia itu sendiri. Oke, mantap sekali Bung Matthew. Solusinya ya dengan hal-hal yang Anda sampaikan itu ya cukup menarik. Dan yang terakhir saya menuju ke Angel. Bagaimana solusi untuk hal ini? Silakan saya beri kesempatan. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Bung Matthew tadi ya, bahwa zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menggilai konser-konser luar negeri. Nah, kali ini saya akan membahas tentang barang-barang yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, pada saat ini masyarakat tuh lebih menggilai barang-barang dari luar negeri dan menganggap buatan Indonesia ini tidak sebagus luar negeri. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah itu memberikan dorongan kepada perusahaan, seperti memberikan modal usaha kepada perusahaan-perusahaan ataupun para pengusaha, agar para pengusaha ini memiliki gairah untuk dapat menciptakan inovasi baru produk dalam negeri. Misalnya ya, seperti saat ini yang sedang tren ini kan tie-dye ya, baju yang kena ciprat-ciprat itu ya, yang cat-cat itu. Nah, coba saja jika dikolaborasikan tie-dye tersebut ini dengan barang khas Indonesia seperti batik yang dimiliki oleh Indonesia, agar orang-orang ini lebih tertarik untuk memakai produk Indonesia. Lalu untuk kita ini harus melestarikan budaya Indonesia. Ya bolehlah kita menyukai budaya luar seperti K-pop ataupun hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan kayak BTS, EXO. Saya sendiri pun juga menyukai seperti Korea-Korea itu. Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang harus menghargai dan mencintai budaya kita sendiri. Janganlah kita melupakan budaya-budaya yang kita miliki. Nah, sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya dari Karisa, Bung Matthew, dan juga Angel. Apabila saya bisa menyimpulkan dari talk show kita pada hari ini, kita bisa merefleksikan juga pada ayat Alkitab Galatia 5, 16-18, di mana pada ayat ini itu memiliki poin pada kita itu harus mengikuti pada keinginan roh, bukan keinginan daging. Apabila kita korelasikan dengan tema kita pada hari ini adalah dalam menyaring budaya luar, dalam menyaring budaya baru yang mungkin kita terima dari orang lain, yang mungkin ada dampak negatifnya. Jangan sampai kita tidak memfilter apapun yang jelek kita masukkan, budaya clubbing, budaya hedonisme, dan lain-lain yang kita masukkan ke dalam budaya kita. Jangan sampai. Melainkan kita harus mengikuti keinginan roh. Saring, filter apapun yang masuk ke dalam kita. Saring apapun yang baik, dan tolak yang jahat. Karena apabila kita mengikuti keinginan roh, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak berkenan, kita tidak akan ikuti. Namun kita akan mengikuti keinginan roh selalu, yang baik dan sesuai dengan norma, dengan aturan, dan segala yang ada. Oleh karena sebab itu, kesimpulan kita pada talk show pada hari ini adalah cintailah budaya-budaya, cintailah apapun yang ada di negeri kita. Tidak apa-apa apabila kita menyukai budaya dari luar. Namun yang paling penting adalah lestarikan budaya kita dan hanya pakai saja budaya-budaya dari luar. Sekian dari kami, sekian talk show kami pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.